Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Kali ini gua akan membawakan sebuah kasus yang lumayan mengerikan dan mengenaskan ya. Dan pelakunya terbilang masih sangat muda ya guys ya. Kejadian ini sendiri berlangsung sekitar tahun 2013 sampai dengan 2014-an dan memakan 7 korban jiwa. Oke, sebelum kita dengerin kisah kasusnya, tolong bantu untuk tekan tombol subscribe-nya supaya channel Leudin ini berkembang dan bisa bermanfaat bagi lo semua. Dan inilah Leudin tentang kisah kasus. Oke guys, kejadian mengerikan ini terjadi di Provinsi Riau, tepatnya di daerah Perawang, Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tinggallah seorang pria yang bernama Basri Tanjung. Dia ini sering kali kawin cerai guys ya. Diberitakan kalau dia ini sampai 6 kali kawin cerai. Dia sendiri berprofesi sebagai seorang dukun. Konon katanya dia ini dukun yang mumpuni, punya ilmu menerawang dan juga ilmu kebal guys. Jadi warga sekitar pun kerap datang kepadanya untuk berobat ataupun untuk meminta tolong menemukan barang-barang yang telah hilang guys ya. Sedangkan istrinya Basri Tanjung yang sehari-harinya itu bekerja sebagai penjual sate guys. Mereka ini memiliki 3 orang anak yang mana 2 anaknya sudah mandiri, sedangkan si bungsu yang bernama Muhammad Delvi alias si Buyung masih saja luntang-lantung tidak punya pekerjaan yang tetap. Si Delvi ini sudah di DO dari SMP dan sekolahnya pun nggak berlanjut. Tubuhnya nggak terlalu tinggi, wajahnya itu terkesan seperti orang yang murung guys. Warga itu mengenalnya sebagai pemuda pendiam, tertutup, dan jarang sekali bergaul. Namun demikian, si Delvi ini rupanya ramah terhadap anak-anak ya guys ya. Jadi di sisi lain, si Delvi ini begitu kagum pada sang ayah, yaitu Basri Tanjung, karena sebagai seorang dukun, sang ayah ini cukup disegani oleh warga sekitar. Selain itu, uang pun bisa datang dengan mudah karena orang-orang banyak yang memakai jasa perdukunannya. Disinilah si Delvi ini akhirnya terobsesi ingin menjadi seperti ayahnya, yaitu menjadi seorang dukun yang sakti, dan rupanya keinginannya pun disambut baik oleh sang ayah guys, yaitu oleh Basri Tanjung. Selain itu guys, ternyata ayahnya ini kerap melibatkan si Delvi dalam acara ritual perdukunannya. Terkadang dia memandikan si Delvi dengan air kembang 7 rupa, yang mana airnya juga berasal dari 7 mata air yang berbeda. Sang ayah bilang kepada si Delvi, "Delvi, kamu bisa menjadi dukun yang sakti dan memiliki ilmu kebal seperti ayah, namun ada syaratnya. Dan syaratnya itu tidak mudah. Kamu harus mendapatkan 7 alat vital laki-laki dan alat vitalnya harus sehat alias tidak impoten." Begitulah kira-kira ucapan sang ayah kepada si Delvi. Setelah mendengar ucapan sang ayah, ambisi untuk menjadi dukun pun kian merasuk ke dalam diri si Delvi. Sudah terbayang begitu jelas di depan matanya, jika seandainya dirinya menjadi seorang dukun, maka dia akan dihormati dan disegani seperti sang ayah. Di sisi lain, dia merasa akan sangat mudah mendapatkan uang jika dia nantinya berhasil membuka praktek perdukunan seperti ayahnya saat ini. Sebagai pemuda yang pernah di DO dari sekolahnya dulu, jadi sangat wajar dong kalau dia begitu pesimis untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan dia juga merasa kalau jadi dukun ini adalah pilihan yang terbaik untuk masa depannya. Singkat cerita, pada 2010 ibunya si Delvi meninggal dunia, lalu ayahnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya guys, yaitu ke Bengkalis. Sementara si Delvi sendiri dia memilih untuk ikut dengan kakak pertamanya yang tinggal di Rokan Hilir, Provinsi Riau. Nah, selama di Rokan Hilir ini guys, si Delvi ini membantu kakaknya berjualan sate. Namun guys, di sisi lain, keinginan dia untuk menjadi seorang dukun itu tak pernah sirna. Malah semakin terobsesi dan semakin menggebu-gebu. Meskipun dia tahu syarat yang ditentukan oleh ayahnya tidaklah mudah. Delvi sedikit pun tidak punya berpikiran mundur atau menyerah menjadi seorang dukun. Malahan di daerah ini dia sudah mulai mencari-cari tumbal sebagai syarat untuk menjadi seorang dukun. Di saat berjualan sate, si Delvi sering mangkal di dekat rumahnya Febrian Della, yaitu seorang anak laki-laki yang masih berumur 5 tahun. Delvi kenal baik dengan orang tua si Febrian, bahkan dia sering bermain-main dengan anak yang bernama si Febrian Della ini guys. Singkat cerita, suatu hari, tepatnya tanggal 10 Januari 2013, si Delvi ini mengajak si Febrian ke tempat yang sepi. Nah, disitulah guys, dia menghabisi Febrian Della dan tanpa kasihan guys, truk, dia potong tuh alat vitalnya bocah yang berumur 5 tahun itu. 3 bulan kemudian,
Tepatnya bulan April 2013, si Delvi ini pindah ke rumah kakaknya yang kedua, guys, yaitu Junaidi. Yang mana Junaidi sendiri tinggal di Perum BTN, Desa Pinang, Sebatang Timur, Tualang, Kabupaten Siak. Di sini dia bekerja sebagai pengantar air di depo air minum isi ulang, guys. Jadi kerjanya itu terbilang buruk, guys ya, karena dia ini sering melamun di bawah pohon. Entah apa yang dia pikirin, pokoknya setiap bosnya mau tanya ada apa dengan dirinya, si Delvi ini pasti menghindar terus. Si bosnya ini mengira kalau si Delvi ini memikirkan ayahnya yang lagi sakit keras di Bengkalis. Di depo ini, dia hanya sanggup bertahan kerja sekitar 2-3 bulanan saja, guys. Hingga akhirnya dia pun pamit pada sang bos untuk pergi ke Bengkalis untuk menemui ayahnya yang sedang sakit. Dia juga sempat meminjam uang kepada si bos untuk biaya berobat ayahnya, guys. Di Bengkalis sendiri, dia tinggal cukup lama. Selain menemani ayahnya yang sedang sakit, ternyata di Bengkalis, si Delvi juga menikahi pacarnya semasa SMP, yaitu Dita Desmalasari. Pernikahan mereka itu sebenarnya sih ditentang oleh ayahnya si Dita, karena keduanya ini dianggap terlalu muda. Selain itu, Dita yang bekerja di sebuah usaha laundry itu merupakan tulang punggung dari keluarganya. Tapi si Delvi ini terus saja memaksa hingga akhirnya mereka pun nikah siri. Setelah menikah, si Delvi begitu senang karena dengan adanya si Dita, tugas untuk mengumpulkan alat vital demi menjadi seorang dukun akan semakin mudah tercapai, guys. Jadi kepada si Dita ini, si Delvi ini berbohong, guys ya. Dia bilang kalau dirinya ini tidak mau ataupun tidak berniat untuk jadi seorang dukun. Dia mengaku butuh 7 alat vital laki-laki sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit impoten yang dialaminya, guys. Jadi di sisi lain, si Dita ini kerap mendapatkan ancaman dan juga menjadi korban KDRT. Jadi mau nggak mau akhirnya Dita pun menurut keinginan gila si Delvi ini. Kemudian akhirnya pada bulan Juli 2013 mereka berdua mendapatkan mangsa yang empuk, yaitu seorang pria disabilitas berusia 40 tahun yang bernama Aci. Dengan mudah Aci dihabisi oleh si Dita dan si Delvi di tempat yang sepi, guys. Dan seperti biasa, ceruk alat vitalnya diambil dan disimpan. Aksi mereka berdua pun berlanjut pada bulan Agustus 2013. Mereka mengajak seorang bocah berusia 9 tahun yang bernama Muhammad Hamdi Al-Ihsan untuk berenang dan memancing di sebuah sungai. Kemudian, tanpa ragu, si Delvi yang dibantu oleh si Dita menghabisi nyawa sang bocah dan juga memotong alat vitalnya, guys. Sampai pada bulan Agustus tahun 2013, total sudah 3 alat vital yang berhasil mereka kumpulkan, guys ya. Setelah kejadian itu, dia kembali ke Siak. Tak lupa dia juga memboyong istri dan juga ayahnya yang sedang sakit, guys. Di Siak mereka tinggal di rumah kakak keduanya, Junaidi, yaitu di Perum BTN yang tadi itu, guys. Dan dia juga kembali bekerja di depo air minum isi ulang yang si Delvi sempat pernah kerja di situ juga. Namun kinerjanya ya tetap saja buruk hingga akhirnya si Delvi ini dipecat dari pekerjaannya. Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013, sekitar pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore, si Delvi dan si Dita ini kembali mencari mangsa baru, guys. Saat itu si Delvi menjemput seorang bocah berusia 9 tahun yang bernama Randy Hidayat di Pasar Bunut untuk kemudian diajak bermain di rumahnya si Delvi. Jadi si Delvi ini kenal sama Randy ini karena mereka itu tetanggaan, guys ya. Jadi terbilang dekat lah rumahnya mereka ini. Setibanya di rumah si Delvi ini bilang ke istrinya kalau Randy itu adalah anak temannya si Delvi gitu. Lalu mereka bertiga pun jalan-jalan dengan menaiki sepeda motor. Kemudian di tengah jalan dia berhenti ke sebuah kedai untuk membeli pisau cutter. Dan mendadak dia bilang kalau si Delvi ingin mengunjungi makam ibunya. Akhirnya mereka pun pergi ke makam ibunya si Delvi. Yang mana makamnya ini dipenuhi semak ilalang dan jarang sekali dilewati oleh orang-orang, guys ya. Jadi termasuk lokasi yang sepi lah gitu ya. Setibanya di lokasi, si Delvi itu minta si Dita dan Randy untuk menemaninya buang air kecil di balik ilalang. Di sanalah si Delvi menyuruh Dita membuka celananya Randy. Namun Dita menolak hingga akhirnya si Delvi lah yang membuka celananya Randy. Setelah memainkan alat vital Randy yang tujuannya itu untuk memastikan kalau alat vitalnya sehat dan berfungsi, si Delvi kemudian memerintahkan si Dita untuk mencekik Randy dengan menggunakan celananya si bocah. Dan si Delvi mendidih juga membekap mulut sang bocah hingga akhirnya Randy pun tewas. Tak lupa setelah itu dia memotong alat vital Randy dengan cutter yang sudah dia beli di kedai tadi, guys ya. Kemudian memasukkan jasad Randy di lubang yang dia gali seadanya, guys. Lalu ditutupi dengan rumput ilalang. Sementara itu, di sisi lain orang tuanya Randy yang bernama Pak Tujianto dan juga Ibu Misnah mencari-cari anak mereka yang tak kunjung pulang, guys. Mereka juga melaporkan berita kehilangan anak ke polisi setempat. Kemudian
Polisi menyarankan agar menunggu 2 kali 24 jam dan mencari Randy ke rumah-rumah tetangga. Pak Tujianto dan istrinya nggak bisa menunggu waktu selama itu, guys. Kemudian mereka dan para warga ini berinisiatif untuk mencari Randy. Namun setelah 2 hari kejadian, Randy pun nggak kunjung pulang gitu. Jadi nggak pulang-pulang si Randy ini. Akhirnya mereka kembali melapor ke kantor polisi, namun polisi hanya meminta foto sang anak. Jadi guys, selama masyarakat heboh mencari Randy ini, sekalipun aparat kepolisian itu nggak pernah datang untuk membantu gitu. Hingga akhirnya ayahnya Randy ini kecewa karena anaknya tidak juga ditemukan gitu. Sementara di sisi lain si Delvi dan si Dita masih bergerak bebas dan kembali pindah ke Bengkalis guys ya. Memanfaatkan situasi gitu. Singkat cerita, pada bulan Maret 2014, Basri Tanjung, ayahnya si Delvi yang dikenal sebagai dukun sakti itu meninggal dunia. Tapi kepergian sang ayah tak sedikit pun menyurutkan niat si Delvi untuk menjadi dukun, guys. Malah, dia kembali mencari mangsa di Bengkalis untuk memenuhi syarat menjadi seorang dukun sakti. Kemudian, pada tanggal 16 Maret 2014, mereka kembali mengeksekusi seorang bocah berusia 9 tahun yang bernama Muhammad Akbar. Jadi per tanggal 16 Maret 2014 si Delvi sudah mengumpulkan sebanyak 5 alat vital guys. Udah 5, sisa 2 berarti ya. 2 yang belum terkumpul, sisa 2 nih. Tak lama kemudian pernikahan si Delvi dan si Dita yang masih seumur jagung akhirnya bubar guys. Karena sejak awal pernikahan mereka ini sudah bermasalah dan gak sehat ya. Dilihat dari si Delvi yang sering mengancam dan juga melakukan KDRT kepada si Dita. Jadi akhirnya si Dita pun diceraikan dan dikembalikan ke rumah orang tuanya yang ada di daerah Tualang, Kabupaten Siak. Di sisi lain, si Delvi juga ternyata kembali ke Siak gitu. Dan niat untuk menjadi dukun nggak pernah surut juga gitu. Semakin menggebu-gebu karena 5 alat vital sudah terkumpul dan masih kurang 2 alat vital lagi. Jadi nanggung mungkin ya kan, 2 lagi. Dengan kondisi yang sudah berpisah dengan si Dita, si Randy ini jelas saja memerlukan bantuan dari orang lain. Dan dia pun segera mencari pengganti si Dita untuk mengeksekusi korban selanjutnya guys. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2014 sekitar pukul 17.30 sore di desanya yaitu di Pinang Sebatang, Tualang, Kabupaten Siak. Si Delvi menawarkan sebuah kerjasama kepada kenalannya yaitu Supian alias Pian. Si Delvi ngomong ke si Pian kalau ada laki-laki yang meminta dicarikan anunya anak-anak, alat vitalnya anak-anak. Jadi orang itu berani bayar Rp500.000 untuk satu alat vital yang didapatkannya. Dengan kondisi yang sedang butuh uang, Pian pun akhirnya mengiyakan tawaran si Delvi ini guys ya. Lalu keesokan harinya, yaitu pada tanggal 30 Juni 2014, si Delvi dan si Pian memulai aksinya. Mereka mendatangi sebuah sungai tempat penggalian tanah. Di sana mereka melihat anak-anak yang sedang mandi dan berenang guys. Jadi si Delvi ini melihat anak-anak itu untuk memutuskan siapa yang akan jadi mangsa selanjutnya. Dan akhirnya anak berusia 8 tahun yang bernama Max Zepangea menjadi mangsanya guys. Karena menurut si Delvi, alat vital bocah tersebut yang paling besar dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Si Delvi kemudian mengajak Max Zepa untuk membeli kerupuk lantas. Mereka bertiga pun yaitu si Delvi, Max Zepa dan juga si Pian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor guys. Seperti aksi sebelumnya, mereka mampir dulu ke kedai untuk membeli cutter lalu ketiganya pergi ke sebuah hutan. Setelah sampai di hutan, si Delvi menyuruh Max Zepa membuka celananya, lalu memainkan alat vitalnya untuk memastikan kalau alat vital sang bocah berfungsi dengan baik. Setelah itu, dia memberi aba-aba kepada si Pian untuk mencekik sang bocah, guys. Akhirnya, sang bocah pun tewas dan segera si Delvi memotong alat vitalnya dengan cutter. Jasadnya ditutupi dengan dedaunan dan mereka pun meninggalkan jasad sang bocah begitu saja di hutan, guys. Sampai di sini sudah terkumpul 6 alat vital dan dibutuhkan 1 alat vital lagi. Akhirnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014, sekitar pukul 12 siang, si Delvi dan si Pian kembali berburu guys di kawasan Bunut. Mereka melihat ada 3 orang anak laki-laki yaitu Famosi, Limaideva, Daud, dan juga Mawa. Kemudian si Delvi bertanya kepada si Pian, bagaimana kalau kita habisi mereka? Si Pian setuju karena si Pian sedang membutuhkan uang. Sedangkan posisi si Delvi saat itu tidak mempunyai uang, padahal harus segera membayar upah si Pian. Si Delvi pun mengatakan kepada si Pian akan menjual daging anak-anak itu ke kedai untuk mendapatkan uang. Kemudian mereka mengajak ketiga anak itu memancing ke Sungai Naga yang banyak ikannya. Tetapi karena mereka tidak bisa semuanya naik ke sepeda motor, akhirnya ditinggalkanlah 1 orang anak yang bernama Daud. Jadi si Delvi dan si Pian hanya membawa Femasili dan Mawa ke Sungai Naga. Di sana mereka pun memancing tapi tidak mendapatkan ikan sama sekali guys. Hingga akhirnya mereka memutuskan pindah lokasi
ke Sungai Kencong. Untuk aksinya kali ini, si Delvi membutuhkan sebuah parang dan bantuan tenaga satu orang lagi, guys. Dia lalu menyuruh si Pian untuk menjemput seseorang yang bernama Diki Pranata, yaitu seorang siswa SMA kenalan mereka. Akhirnya, si Pian pun pergi ke rumahnya si Diki dengan menggunakan sepeda motor, guys, dan mengajak si Diki untuk memancing di sungai. Tak lupa si Diki pun disuruh si Pian untuk membawa sebilah parang. Sesampainya di Sungai Kencong, mereka kembali memancing. Tak lama kemudian si Delvi menyuruh si Diki untuk menjaga Mawa. Sebab dia, si Pian dan Femasili akan pergi ke kedai untuk membeli kue, guys. Jadi judulnya itu membeli kue. Di sini guys, si Diki ini tidak tahu sedikit pun apa yang direncanakan si Delvi dan si Pian. Makanya dia nurut-nurut saja apa yang disuruh si Delvi, termasuk memberikan parangnya kepada si Pian. Sesampainya di kedai, si Delvi ini bukannya membeli kue guys, tapi dia malah membeli kantong plastik dan pisau cutter. Selanjutnya si Delvi dan si Pian membawa sang bocah ke sebuah hutan di dekat Sungai Kencong. Di hutan itu, Femasili diperlakukan sama seperti korban-korban yang lainnya guys. Dia disuruh membuka celananya dan diperiksa alat vitalnya oleh si Delvi. Kemudian si Pian menjerat leher bocah itu dengan akar rotan. Hingga akhirnya tewas. Dan aksi biadab selanjutnya pun dilanjutkan. Dengan parang tadi guys, si Pian memotong leher Femasili dan mencacah serta menguliti jasad sang bocah. Di tengah proses itu, keduanya tiba-tiba ingat sama si Mawa yang sedang dijaga sama si Diki. Kemudian, mereka kembali menemui si Diki dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di sungai, mereka terkejut guys karena Mawa sudah tidak ada. Si Diki bilang kalau Mawa sudah pulang. Si Delvi dan si Pian pun kemudian mengajak si Diki untuk ikut ke tempat pembantaian. Di sini posisinya si Diki diancam agar melakukan apa yang mereka perintahkan. Karena takut, si Diki pun akhirnya menurut untuk memegangi kantong plastik selagi mereka memotong-motong jasad Femasili. Dan akhirnya terkumpullah 7 kantong yang berisi potongan-potongan daging si bocah. Untuk jasadnya sendiri mereka tutupi dengan dedaunan lalu membuang pisau cutternya ke dalam hutan. Ketiganya lalu pulang dengan berboncengan. Si Diki diturunkan terlebih dahulu, sedangkan guys, si Delvi dan si Pian melanjutkan perjalanan. Jadi selama di perjalanan mereka mampir di sebuah kedai tuak miliknya si Naga. Kemudian mereka menawarkan daging ke pemilik kedai. Mau beli daging sapi enggak pak? Tanya si Delvi. Akhirnya guys, si Naga pun menawarnya dan deal untuk 3 kantong daging seharga Rp105.000 guys ya. Kemudian guys, mereka mendatangi kedai tuak si Tinjak yang berposisi di Jalan Gaya Tunggal dan menawarkan 3 kantong plastik lagi. Si Tinjak, sang pemilik kedai, akhirnya membeli 3 kantong plastik seharga Rp85.000. Si Delvi memberi sebagian uang penjualan daging tadi kepada si Pian dan sebagiannya dipakai untuk memperbaiki motor. Sudah 6 kantong terjual guys ya, dan tersisa 1 kantong lagi yang ternyata berisi alat vital. Lengkaplah sudah 7 alat vital yang dikumpulkan si Delvi. Si Delvi berpikir kalau keinginannya untuk menjadi dukun tersakti akan segera tercapai. Sementara itu guys, di sisi lain orang tua dari Femasili ini panik karena anak mereka hilang dan tidak pernah pulang ke rumah. Mereka mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya sama sekali. Hingga akhirnya guys, mereka melapor ke Polsek Tualang. Hilangnya Femasili segera tersebar di antara warga desa. Mereka ingat guys, kalau selama ini ada 2 bocah yang juga hilang di kawasan Tualang, yaitu Randy Hidayat pada Agustus 2013 dan juga Max Zepa pada Juni 2014. Warga mulai curiga dengan adanya penculikan anak-anak di desa mereka. Akhirnya guys, polisi pun turun tangan untuk melakukan investigasi dan mendapatkan informasi terakhir kalau Femasili bermain dengan 2 anak lainnya, yaitu Mawa dan Daud. Mereka diajak oleh 2 orang pria untuk memancing ikan di sungai. Jadi ketika polisi mencari Mawa untuk ditanyain, rupanya anak itu sudah tidak ada guys, sudah pindah ke kawasan lain. Karena orang tuanya si Mawa ini kerjanya serabutan dan tinggalnya berpindah-pindah. Untungnya guys, masih ada 1 saksi lainnya ya, yaitu si Daud. Dan terbukti Daud ini anak yang cerdas, meskipun dia tidak tahu nama kedua pria itu, tetapi dia bisa menggambarkan ciri-ciri mereka dengan jelas kepada polisi. Kedua pria itu tak lain dan tak bukan adalah si Delvi dan si Pian. Polisi pun akhirnya memburu keduanya dan akhirnya mereka pun berhasil ditangkap pada tanggal 22 Juli 2014. Dalam proses BAP atau berita acara pemeriksaan, keduanya tidak bisa berkelit guys. Si Delvi akhirnya mengakui keterlibatan pihak-pihak lain, diantaranya sang mantan istri yaitu Dita Desmalasari dan juga seorang teman yang bernama Diki Pranata.
Delphi membeberkan semua aksinya secara rinci. Dia telah membunuh total 7 orang, terdiri dari 6 anak-anak dan 1 orang dewasa. Kepada polisi, guys, dia juga menunjukkan lokasi korban-korbannya yang telah tinggal tulang belulang. Keempat pelaku akhirnya diseret ke pengadilan. Sidang Diki Pratama digelar terlebih dahulu, guys ya, yaitu pada awal September 2014. Dia sendiri didakwa telah membantu pembunuhan berencana dan divonis 10 tahun penjara. Lalu dia mengajukan banding dan akhirnya dibebaskan. Sedangkan untuk ketiga terdakwa lainnya yaitu Muhammad Delphi, Supian, dan Dita dijatuhi vonis pada 12 Februari 2015. Saat itu, guys, di ruangan sidang itu penuh sesak oleh wartawan, keluarga korban, dan juga masyarakat umum yang penasaran dengan kasus yang mengenaskan itu, guys ya. Delphi dan Supian divonis hukuman mati, sedangkan untuk Dita divonis penjara seumur hidup. Saat persidangan berlangsung, hakim ketua sampai menangis, guys, menyampaikan kekejian si Delphi CS dalam melakukan aksinya. Mulai dari penculikan, pembunuhan, hingga mutilasi dan pengambilan alat vitalnya, guys. Jadi usut punya usut, alat vital yang sudah diambil itu direndam di dalam air kembang 7 rupa dan dipakai mandi oleh si Delphi agar dirinya bisa menjadi dukun yang sakti, ya guys ya. Dari beberapa artikel ada yang memuat tentang penjualan daging ke kedai Sitinjak itu, guys. Saat itu Sitinjak tidak curiga sama sekali kalau itu adalah daging manusia. Dia mengira kalau daging itu betulan daging sapi, guys, sehingga dia memasaknya menjadi rendang dan menghidangkannya ke seluruh anggota keluarganya, guys, termasuk ke cucu-cucunya. Sedangkan Rawati, istri Sinaga yang juga membeli 3 kantong daging dari si Delphi, merasa sedikit kecewa karena isi kantong itu tidak ada dagingnya, guys. Yang ada cuma jantung, hati, sama jeroan, guys ya. Kemudian dia memasaknya dan menghidangkannya kepada Sinaga, yaitu suaminya, dan juga kepada teman-teman Sinaga. Setelah tahu itu daging manusia, Sinaga sendiri memarahi Rawati dan sampai muntah-muntah, guys, karena dia baru sadar kalau itu ternyata daging manusia. Oke, guys, itulah kisah dari kasus Delphi CS yang memakan korban sebanyak 7 korban. Mungkin mudah-mudahan dari apa yang gue sampaikan ini ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya.